Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di kanal Rudi Kiai Ngendi. Salam cerdas. Di bagian awal disebutkan bahwa dari segi tujuan penggalangan dana, umat muslim dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama untuk kepentingan pribadi. Kategori kedua apa yang disebut dengan dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Namun sebelum membahas kategori kedua, terlebih dahulu di bagian ini akan mengulas sebuah artikel dari seorang ahli dan pengamat politik serta wartawan senior Amir Syakib Arsalan di sebuah majalah di Mesir yang sangat terkenal, yaitu Al-Manar, yang dipimpin seorang ulama besar pembaharu Rashid Ridho pada pertiga awal abad 20 yang lalu. M. Basuni Imron, ulama besar asal Sambas, Kalimantan Barat, mengajukan pertanyaan ke redaksi majalah Al-Manar tentang mengapa umat muslim mundur atau mengalami kemunduran dan ketinggalan dibandingkan dengan golongan lain seperti bangsa-bangsa di daratan Eropa dan Amerika. Atas pertanyaan tersebut, redaksi Al-Manar menugasi Syakib Arslan untuk menyusun dan memberikan jawabannya. Setelah dilakukan kajian dan analisis, hasilnya dipublikasikan di majalah Al-Manar. Bahkan karena tulisan tersebut ternyata mendapat sambutan yang luas dan luar biasa dari kalangan umat Islam di berbagai belahan dunia, sehingga artikel tersebut kemudian disusun menjadi buku dan diberi kata pengantar oleh Rashid Ridho dengan judul Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Pada saat artikel dan buku itu ditulis dan dipublikasikan, sudah ratusan tahun sebelumnya, kondisi umat muslim di berbagai belahan dunia memang sangat memprihatinkan, terpuruk dalam kebodohan dan kemiskinan, sehingga takluk di bawah cengkeraman kaki kaum penjajah. Menurut Syakib Arslan, kemunduran dan keterbelakangan umat muslim kala itu disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya kebodohan, kemalasan, ilmu yang tanggung, tidak adanya semangat berkorban, etos kerja yang buruk, rendah diri, dan otomatis tidak ada nyali. Lepas dari soal rentang waktu hampir 1 abad kemudian, analisis dalam tulisan tersebut sebenarnya paling tidak mengandung dua kelemahan. Pertama, membandingkan kondisi umat Islam secara umum dengan negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang tidak apple to apple. Kendati maksudnya mayoritas penduduk negara-negara tersebut adalah non-muslim. Kedua, faktor-faktor penyebab yang disebutkan tidak menyentuh akar masalah atau tidak mendasar. Mungkin sebagian orang akan bertanya, aktualnya dan relevansinya di mana? Sebab bukankah negara-negara yang dulu dijajah sekarang sudah banyak yang merdeka, sehingga kondisi ekonomi dan pendidikan sudah menjadi lebih baik. Sepintas pandangan tersebut kelihatannya benar, tetapi kalau dilihat lebih dekat dan cermat, ada satu hal fundamental yang terjadi. Di akhir-akhir masa kolonial dulu, muncul kesadaran merasa senasib dan sepenanggungan di antara rakyat dari wilayah-wilayah jajahan. Sebagian dibangkitkan oleh semangat solidaritas sesama muslim,
Namun kemudian muncul sebuah blessing in disguise atau berkah tersembunyi. Pasca meletusnya Perang Dunia Kedua, negara-negara jajahan itu satu demi satu lepas dan merdeka dari cengkeraman penjajah. Perubahan geopolitik global tersebut membawa nasib umat muslim mengikuti perkembangan segala bidang di negara masing-masing. Solidaritas dan persaudaraan muslim dunia yang dulu pernah coba dibangun sekarang hanya romantisme masa lalu, bahkan berubah menjadi utopia, sehingga ayat innamal mu'minuna ikhwah hanya tinggal menjadi teks tanpa makna. Akhirnya umat muslim menampakkan wajah aslinya, bahwa umat muslim pada dasarnya bahkan sesungguhnya sulit untuk bersatu atau disatukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memprediksi akan hal tersebut, atau lebih tepat Tuhan telah menakdirkan bahwa umatnya kelak akan terpecah belah menjadi 73 golongan, atau bisa jadi lebih, karena angka 73 itu sebenarnya merupakan angka simbolik. Dari perspektif Indonesia, apakah benar-benar sudah merdeka dari penjajahan dan bebas dari kebodohan dan kemiskinan? Secara fisik, Indonesia memang sudah merdeka dari penjajahan negara lain. Tetapi sejak Orde Baru hingga kini, sesungguhnya negara Indonesia masih dijajah oleh penjajahan gaya baru, yaitu penjajahan ekonomi. Sedangkan rakyatnya justru malah dijajah oleh bangsa sendiri. Dari perspektif umat Islam, bentuk atau sistem pemerintahan khilafah yang pada dekade lalu pernah digaungkan dan diperjuangkan oleh sekelompok orang, namun di saat yang sama ditolak keras oleh warga lain dalam tahun-tahun terakhir ini, sebenarnya justru sudah terwujud. Ciri utama sistem pemerintahan khilafah adalah anti demokrasi. Sedangkan ciri utama sistem pemerintahan demokrasi adalah prinsip trias politika, yakni dilaksanakannya pemisahan 3 lembaga kekuasaan sebagai pilar demokrasi secara murni dan konsekuen. Untuk itu perlu dicatat bahwa pada penghujung abad ke-20 yang lalu, Samuel P. Huntington, seorang guru besar ilmu politik di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dalam satu artikelnya menyebutkan bahwa pasca runtuhnya pemerintah komunis Uni Soviet, musuh Barat berikutnya adalah Islam atau umat Muslim. Dan benar saja, tidak sampai 10 tahun kemudian, pada bulan September tahun 2001, terjadilah tragedi besar yang menggegerkan dunia, menimpa negara adidaya Amerika Serikat dengan runtuhnya menara kembar WTC akibat serangan kelompok Muslim garis keras, menjadi titik awal apa yang disebut Huntington sebagai perbenturan peradaban Barat dan Timur, Clash of Civilizations. Kembali kepada analisis Syakib Arslan untuk menjawab pertanyaan, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum? Mengapa umat muslim mengalami keterbelakangan sementara golongan lain maju? Jika dianalisis dengan pengamatan sekarang, sesungguhnya ada 2 sebab utama yang mendasar, yaitu pertama, ditutupnya pintu ijtihad dan diharamkannya menggunakan akal pikiran. Gegara perdebatan teologis bernuansa politis yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Kedua, di saat yang sama, akibat salah memahami buku monumental Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, umat muslim asik dan tenggelam dalam kehidupan tasawuf
seraya melupakan kehidupan dunia. Dengan kata lain, tidak memahami dan mengamalkan ayat berikut secara proporsional. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nah sekarang, kalau kemudian Islam dipahami sebatas mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke tanah suci, dan pernak-pernik ibadah lain pada zaman kolonial pun bisa dilakukan dan tidak ada yang melarang. Lalu apa bedanya dijajah dan merdeka khususnya buat umat muslim? Memang di zaman revolusi dulu banyak juga orang yang tidak mau berperang melawan penjajah Belanda karena mereka merasa lebih senang hidup ikut Belanda, makannya roti keju. Sama seperti sekarang, lebih dari 50% warga bangsa mengharapkan belas kasihan, bansos dan BLT dari pemerintah. Dari kacamata futurolog, untuk menghapus sejak sejarah dan stigma buruk, bukan tidak mungkin nama Indonesia diganti menjadi Nusantara, mengikuti jejak salah satu gubernur DKI Jakarta yang suka ganti-ganti nama. Tentu saja satu paket dengan lagu kebangsaannya.